Halo teman-teman, salam sejahtera ya buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Syarif Taylor. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini teman-teman, kita akan belajar bersama atau belajar bareng untuk membuat gamis sederhana ya. Gamis sederhana atau gamis anak. Nah, di sini caranya cukup simpel teman-teman. Nah, di sini akan kita pelajari dari mulai cara pengukuran, pengambilan pengukuran badan, terus dilanjutkan dengan cara membuat pola, nah, terus cara menjahit sampai selesai. Nah, makanya pastikan tonton videonya sampai selesai. Nah, buat teman-temanku, sekali lagi saya mohon untuk mendukung channel kita ini dengan cara like, share, dan barangkali ada nanti yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan di kolom komen. Nah, itu sambil kita berkenalan ya, silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti akan saya balas. Nah, lanjut saja ke cara pengukuran teman-teman. Pengambilan pengukuran sangat simpel. Jadi yang pertama yang akan kita ambil ukurannya adalah panjang pundak ya teman-teman, panjang pundaknya. Nah, setelah panjang pundaknya ketemu, terus kita mencari untuk tengah mukanya ya, tengah muka ini yang akan menghubungkan ketiak kanan sampai ketiak atas ini, sampai kanan sampai kiri. Nah, setelah itu kita ambil untuk panjang bahu ya, panjang bahu belakang berlawanan dengan tengah muka. Nah, terus selanjutnya untuk lingkar badan ya, diambil dari lingkar badan ini. Nah, terus lingkar pinggang. Nah, untuk mencari lingkar pinggang ini teman-teman, kita pastikan kita mengukur panjang punggung ya. Panjang punggung ini diukur dari belakang, dari dari kerak leher ya, dari leher. Nah, di situ ada tulang. Nah, itu kita tarik ke bawah ke bagian perut yang terkecil. Nah, disitulah pinggang. Nah, terus selanjutnya adalah panjang tangan teman-teman, panjang tangan, terus lingkar ketiak ya, lingkar ketiak, terus lingkar tangan bawah ya, lingkar tangan bawah. Terus yang terakhir adalah panjang gamis ya, panjang gamis. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman, untuk lebih detail tentang cara pengukuran, silahkan teman-teman cari di channel kita ini ya. Di situ sudah ada cara pengukuran, cara mengukur untuk pemula ya, cara mengukur untuk pemula untuk baju wanita. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mohon dukungannya. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe mohon untuk dukungannya ya, dengan cara mensubscribe atau dengan cara mengklik ya tulisan merah yang ada di sudut ini, di bawah ini, itu diklik hingga berubah berwarna hitam. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Siapa tahu suatu saat saya kirim tutorial terbaru, sehingga sampai dengan cara mengklik tombol atau menyalakan tombol lonceng, sampai akan secara otomatis mendapatkan pemberitahuan. Nah, cukup teman-teman ya, kita lanjut ke cara pembuatan pola dan cara menjahitnya. Sekali lagi simak terus videonya. Kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke cara bikin polanya. Ini adapun ukurannya sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Cuman di sini saya akan membagikan rumusnya saja dari ukuran teman-teman masing-masing. Nah, ini kain ya, kita lipat dua. Kertas kita lipat dua ya. Nah, kita yang akan pertama kita bikin adalah pola bagian depan. Nah, langsung aja ya, dari atas ini kita turunkan 2 cm ya. Kita turunkan 2 cm. Nah, terus selanjutnya dari atas kita kasih nama aja gini, A ya. Atas adalah A adalah garis atas. Nah, dari garis atas ini kita turunkan 4 cm. Kita turunkan 4 cm. Ini untuk anak ya. Sekali lagi, ini untuk anak, kita bikin 4 cm. Nah, kalau untuk dewasa kita turunkan 5 cm.
Nah, ini yang akan saya bikin ini adalah anak kisaran SD ya, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ya kisarannya ini. Nah, kita kasih nama garis B. B adalah garis pundak ya, panjang pundak. Nah, terus langkah selanjutnya kita cari untuk panjang pundaknya. Di sini panjang pundaknya adalah 36 ya. Nah, 36 itu rumusnya dibagi 2 ya. Sekali lagi rumusnya, panjang pundaknya 36 dibagi 2 sama dengan 18 ya. Kita tulis titik 18 di sini. Nah, terus langkah selanjutnya kita bikin untuk lingkar badan, garis lingkar badannya atau lingkar dada, badan bagian dada. Nah, rumusnya untuk mencari letak garis lingkar dada adalah kita sama ya, kita mengukur garis panjang pundak. Nah, panjang pundaknya tadi 18. Nah, maka 18 ini kita turunkan, kita ambil dari garis B ya, garis B atau garis pundak kita turunkan 18. Nah, terus kita garis. Nah, terus antara garis dada, garis lingkar dada ini sama garis pundak kita cari tengah-tengahnya. 18 tengah-tengahnya adalah 9 ya. Nah, terus kita garis. Nah, ini jadilah garis tengah muka. Kita kasih notasi ya, C, D. C adalah garis tengah muka, D adalah garis lingkar badan atau lingkar dada. Ini kita pindah ke sini ya hurufnya. Nah, sekarang baru kita mencari untuk lebar tengah mukanya. Tengah mukanya di sini adalah 32. Nah, rumusnya itu dibagi 2 ya. Tengah mukanya dibagi 2. Nah, sedangkan untuk panjang tengah mukanya adalah 32 dibagi 2 berarti sama dengan 16. Nah, kita tulis di sini 16, kita kasih titik 16 ya. Nah, untuk lingkar badannya, nah ini ya, ini dipahami sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Lingkar badannya adalah badan itu diukur press ya, tanpa ada tambahan 2 jari, 3 jari dan sebagainya, tidak, diukur saja press ya. Terus dalam membuat pola kita tambah 4 cm ya untuk ukuran sedang ya, untuk ukuran pas sedang. Kalau mau lebih longgar ya kita tambah 5 cm ya. Nah, jadi ini sudah saya tambah ya. Jadi lingkar badan itu dibagi 4. Ini ya yang jelas, ini rumusnya. Lingkar badan atau lingkar dada itu dibagi 4. Nah, hasilnya setelah dibagi 4 hasilnya ditambah 4 cm gitu ya. Nah, di sini setelah saya tambah hasilnya adalah 22 di sini ya. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Kita hubungkan, ini kita kasih nama B1. B ke B1 adalah setengah panjang pundak. Terus C ke C1 adalah setengah panjang tengah muka. Terus D ke D1, D ke D1 adalah 1/4 lingkar badan plus 4 cm itu ya, 1/4 lingkar badan ya. Nah, sekarang kita hubungkan D, B ke C ya. Kita hubungkan dengan cara kita garis pelengkung ya, gunain garis pelengkung. Nah, terus kita tarik sampai ke garis lingkar badan atau lingkar dada, terus kita tarik sampai ke garis pundak. Nah, jadinya gini. Nah, sekarang kita akan bikin kerung ya. Bikin kerungnya sangat mudah untuk supaya kerung itu bisa pas ya. Jadi antara titik ini, titik lingkar dada atau lingkar badan sama titik tengah muka ini kita garis ya. Kita garis. Nah, terus ini kita cari tengah-tengahnya ya, garis panjang ini kita cari tengah-tengahnya di sini. Nah, terus tengah-tengah ini kita hubungkan ke sudut ini, ke sudut ya. Nah, terus garis yang sudut ini kita cari tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya. Nah,
terus kita hubungkan ini, kita pelengkung, kita menuju ke tengah-tengah. Nah terus ini kita pelengkung lagi, kita menuju ke C1. Nah gitu ya. Nah ini jadilah kerung tangan di bagian badan. Nah, gitu ya. Nah sekarang kita mencari untuk panjang badan atas ya. Panjang badan atas diukur sampai ke pinggang. Nah caranya setelah saya sebutkan di cara pengukuran adalah kita mengukur panjang punggung ya. Panjang punggung itu dari leher ya, dari leher di belakang, leher belakang kita ini kan di atas ini akan ada tulang. Nah disitulah letaknya, mulai mengukur sampai ke bawah, sampai ke perut yang terkecil. Nah di sini panjang punggungnya adalah 34 ya, diambil dari garis A ya, 34 tambah 1 cm untuk kampuh bawah nanti ya, jadi 35 ya, 34 aja ya, nanti kampuhnya kita bikin sendiri aja, 34. Terus kita garis. Nah ini untuk pinggang itu rumusnya dipahami ya. Untuk pinggang rumusnya sama ya, lingkar pinggang dibagi 4 ya, lingkar pinggang dibagi 4. Nah berapa lingkar pinggangnya dari ukuran press ya, sekali lagi kalau saya itu ukurannya press, tidak ada tambahan-tambahan ketika ngukur. Nah tambahannya ketika kita bikin pola gini. Nah jadi selingkar pinggang dibagi 4, hasilnya ditambah 4 cm sama seperti lingkar badan tadi. Nah terus ditambah lagi 3 cm untuk kupnat. Nah jadi tambahnya 7 cm ya. Jadi intinya 1/4 lingkar badan, lingkar pinggang ya, itu ditambah 7 cm. Nah gitu ya rumusnya. Nah, ya. Nah jadi di sini ya ketemunya. Nah terus ini kita kasih notasi E ya, E adalah garis lingkar pinggang, dan ini E1, E ke E1 1/4 lingkar badan, lingkar pinggang plus 7 cm. Seandainya terjadi antara pinggang dan dada itu sama, maka untuk untuk memudahkan ini kita bikin lurus aja ya. Kok diukur itu ya, diukur itu sama antara pinggang. Kalau anak kecil kan kebanyakan kan gitu ya, badannya belum bentuk ya, jadi antara pinggang dan dada itu sama. Nah gimana cara mengatasinya? Maka ini kita garis, kita bikin lurus sama aja ya. Umpama lingkar ininya diukur berapa, nah ini kita samakan aja. Nah terus nanti gini kita kasih kupnat sedikit. Kupnatnya apa 1-2 cm apa 1 cm gitu aja ya, karena biar bagaimanapun biar selisih sedikit, jadi badan itu bisa bentuk gitu ya. Itu solusinya ya, tolong dipahami. Nah terus ini kita hubungkan dengan cara dihubungkan di pelengkung ya. Nah menggunakan garis pelengkung. Nah gitu ya. Nah terus di daerah E1 ini kita naikkan 1 cm ya, kita naikkan 1 cm, terus kita pelengkung menuju ke tengah-tengah sini. Ini kita ambil tengah-tengahnya. Nah terus kita pelengkung, kita tuju ke tengah-tengahnya sini. Nah gitu ya, jadi yang bagian samping ini naik 1 cm gitu ya. Nah langkah selanjutnya kita akan bikin kerung kerah. Nah kalau untuk anak, kerung kerahnya kita masukkan saja ya, dari sini mendatarnya kita bikin 6 cm aja ya, 6 cm kalau untuk ukuran ini. Kalau anaknya lebih kecil ya kita bikin 5 ya. Nah terus ke bawahnya kita bikin 10 cm ya. Nah ini kalau untuk anak yang tingkatan yang saya sebutkan tadi. Barangkali kalau untuk anaknya lebih kecil lagi ya kita naikkan, kita turunkan 9 gitu ya. Nah terus ini kita pelengkung
kita menuju ke atas. Nah, gini ya. Nah, jadi gini kerung kerahnya ini harus melengkung ya, jangan dibikin lurus ya. Nah, terus ini yang masuk 6 cm ini kita hubungkan ke B, kita bikin garis pundak. Nah, gini ya. Nah, terus kita cara mencari kupnat ya, mencari kupnat itu kita rumusnya adalah 1/10 dari lingkar badan ya, umpama badannya 80, berarti 80 itu dibagi 10 ketemunya adalah 8 ya. Nah, terus dari pinggir sini kita masukkan 8 itu ya. Ini adalah rumusnya untuk mencari kupnat, adalah 1/10 dari lingkar badan. Nah, terus kita garis. Nah, terus dari sini ya, dari garis ini kita turunkan 3 cm ya. Kalau untuk anak kita turunkan 3 cm. Kalau untuk dewasa kita turunkan 2 cm. Nah, ini karena anak ya, kita turunkan 3 cm. Nah, di sini. Nah, terus kita ini kupnatnya kita bikin 3 cm, maka ke samping kanan 1,5, ke samping kiri 1,5. Nah, ini ya kupnat. Nah, cukup ini ya cara bikin pola depan. Nah, ini kita potong. Nah, nanti pola belakang akan kita jiplak ya. Ini kita potong dulu, langsung aja motongnya. Kalau sini ini tidak usah dikasih kampuh ya, yang bagian kerung. Nah, ini kerung lehernya. Nah, kalau atas ini dan keliling ini baru kita kasih kampuh. Nah, kampuhnya 1,5 atau 1 cm terserah. Ini kita kasih kampuh. Ini kita kasih kampuh ya, 1 cm. Nah, jadinya gini ya. Nah, ini harus bener-bener bundar dia ya, daerah sini biar bagus, jangan sampai nyudut ya. Nah, gini ya bentuknya. Ini untuk pola badan belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke cara bikin pola belakang dengan cara kita ini ya, kita kita malkan aja. Kita bikin untuk pola belakang ya. Pola badan belakang. Nah, untuk pola badan belakang ini kita menggunakan kita bermain di tepi kain, bukan di lipatan ya. Tapi kalau pola depan tadi kita bermain di lipatan, kalau yang belakang kita bermain di di tepi kain. Nah, sebelumnya dari tepi kain ini kita garis masuk ya 3 cm ya, 3 cm. Ini untuk untuk kampuh waktu pasang resleting ya. Ini kan resletingnya resleting belakang, jadi kita garis dulu 3 cm ya. Terus pola depan ini kita taruh di ini ya, kita sejajarkan sama garis. Yang bawah pun kita samakan aja, nanti tinggal kita bentuk. Nah, jadi gini. Nah, terus ini kita tinggal tinggal ini aja, tinggal jiplak aja ini ya. Nah, untuk yang bagian kerah ini kita lurusin, kita bikin lurus ke depan. Nah, ini kalau untuk anak ya, sekali lagi kalau untuk anak ini kita samakan aja, antara badan depan dan belakang itu sama. Tapi kalau untuk dewasa ya, untuk orang tua atau dewasa, ini kita kasih selisih 2 cm. Jadi lebih panjang badan belakang, naik ini dari sini naik 2 cm ya kalau untuk dewasa ya. Tapi kalau untuk anak kita bikin sama saja. Karena apa? Karena kalau anak itu masih rata, masih mendatar bagian depannya. Jadi kita bikin sama saja. Nah, di sini ya,
ini kan kita akan bikin kerung kerah belakang ya, bagian belakang. Nah ini dari garis ini kita turunkan 3 cm ya, 3 cm. Nah kalau untuk dewasa sama ya, kita turunkan 3 cm juga. Nah terus kita kerung. Nah cukup hanya gini aja ya. Nah yang lainnya tinggal kita kita jiplak aja. Ini tinggal kita potong. Nah kita ngikuti garis ini. Nah ini pun kita ikuti, kita samakan. Nah di sini ada selisih sedikit ya di sini. Jadi ini garis sudut ini kita lanjutkan sampai ke badan ke kertas yang badan belakang. Nah dari kampuh kita keluarkan 1 cm. Nah, terus kita hubungkan ya, jadi ada selisih 1 cm antara kerung badan depan dan kerung badan belakang. Nah ini tinggal kita ikuti kampuhnya aja. Nah terus ini kita ikuti garis yang keluar 1 cm. Terus ini kita ikuti kampuh. Nah terus bawah pun kita ikuti kampuh ya, maksudnya kita ikuti bentuk badan depan. Artinya ini pun naik sama ya, naik 1 cm. Nah gini ya. Nah ini tinggal ini kita kita ikuti garis ini kupnatnya. Nah kalau untuk badan depan, badan belakang ya, kupnatnya sampai ke ini ya, garis lingkar badan ini ya. Nah kupnatnya sampai sini. Kalau badan depan tadi kan turun 3 cm, maka kalau badan depan kita bikin lurus, maksudnya kita bikin sampai mentok ke garis lingkar badan. Nah gitu ya. Ini jadi pola badan belakang dan ini pola badan depan. Nah lanjut kita ke cara bikin rok ya. Kita lanjut ke cara bikin rok. Nah ini kayak gini ya roknya. Nah, kertasnya kita lipat 2 ya. Nah gini. Nah kita bermain di sudut karena ini roknya adalah setengah lingkar ya, setengah lingkaran maksudnya. Nah yang pertama dari sudut sebelah sini pun bisa ya, kita bermain di sebelah sudut sini aja. Nah ini dari tepi kertas kita masukkan 3 cm. Nah ini nanti untuk bagian belakang ya, 3 cm ini untuk bagian belakang. Kita temukan sama badan belakang yang masuk 3 cm. Nah jadi dia nanti lurusnya gini ya. Nah terus kita akan mencari untuk kerung kerung pinggangnya ya, karena pinggangnya akan kita bikin kerung, karena ini sekali lagi ini adalah setengah lingkar roknya atau model payung ya, jadi setengah lingkar. Nah itu rumusnya untuk mencari lingkar itu rumusnya adalah sepertiga dari lingkar pinggang gitu ya. Jadi lingkar pinggangnya itu berapa dibagi 3. Nah ketemunya di sini. Nah seumpamanya dibagi 3 hasilnya 20. Umpama pinggangnya 60 ya, itu dibagi 3 kan 20 ya. Nah 20 ini kita ambil ke sini ya. Nah, dari garis ini ya, dari garis ini kita ambil untuk ke sana, mendatarnya kita ambil 20 cm. Nah terus turun dari puncaknya, dari lipatan ini kita turunkan juga 20 cm. Nah terus tengah ya sama, kita cari 20 cm. Nah, terus ke sini kita tambah ya biar mudah cara nanti buat kerungnya, 20 cm di sini.
terus di sini juga 20 cm. Nah, terus ini tinggal kita temukan aja garis ini. Nah, gini ya caranya. Nah, terus setelah ini kita baru bikin panjang roknya berapa. Panjang rok ditambah panjang badan, jadi semuanya ketemunya adalah panjang. Nanti kalau udah jadi ketemunya adalah panjang gamisnya ya. Nah gitu ya umpama. Nah kita ambilnya dari sini ya. Nah terus sama juga hal yang sama, kita luruskan ke bawah sini. Nah terus ini pun ya kita mempermudah untuk membuat membuat lingkaran di bawah ya, buat ovalnya yang di bawah. Nah terus ini kita hubungkan. Ini nanti kalau kurang pas nanti bisa kita paskan tatkala sudah kita potong, terus kita lipat, terus kita samakan. Nah gini ya jadinya. Nah sekarang kita potong. Ini kita potong meceng ya nanti, karena biar waktu nyambungnya nggak tekor. Nah, ini kita potong. Nah terus ini kita potong bawah. Ini sudah berikut kampuh ya, jadi ditambah umpama panjang roknya itu 70, maka kita bikin 71 atau 72 ya, 72 karena sini juga ada kampuhnya, sini kampuh. Jadi nanti lipatan bawah ini kita bikin 1 cm aja, nggak perlu lebar-lebar. Nah jadinya kalau dibuka dia gini. Nah ini ya yang disebut dengan setengah lingkaran gini. Nah nanti jadinya kan kalau kita kalau kita yang ini kita taruh belakang ya, bentar. Nah ini kan nanti jadinya kan gini. Ini kan tadi garis tengah ya, karena saya garis dulu tengahnya. Nah ini kan garis lipatan tadi. Nah nanti ini kita lipat. Nah ini kita temukan sama garis yang 3 cm. Terus ini pun ya kita lipat. Nah ini kita temukan sama garis yang 3 cm. Nah nanti jadinya gini ya roknya. Nah ini, nah gitu ya. Nah sekarang cukup untuk untuk cara membuat rok. Nah kita lanjut ke cara bikin lengan ya. Kita cara bikin lengan. Kita proses bikin lengan. Ini kita lipat ya kertasnya. Nah terus kita bikin garis atas dulu. Nah terus setelah itu kita bikin panjang tangannya ya. Panjang tangannya rumusnya adalah panjang tangan ini karena di bawahnya kan kita pakai bisban tempelan ya, maka dipotong untuk bisban. Nah ini di sini bisbannya cukup 4 cm saja karena untuk anak ya. Dewasa pun 4 cm bagus karena ini hanya sekedar variasi, kan nanti ada tali. Ini adalah lengan serut ya, jadi bisbannya hanya variasi. 4 cm pun bagus, mau dibikin 5 cm ya monggo kalau untuk orang dewasa ya, tapi kalau anak kita bikin 4 cm aja. Jadi dikurangi 4 cm, maksudnya panjang tangannya adalah 40 cm ya. 44 panjang tangannya adalah 44. Nah rumusnya 44 itu dikurangi 4 cm ya, jadi 40. Bentar. 40 ya. Nah, terus kita garis. Nah, terus kita cari untuk turun puncaknya. Oh ya, di sini saya menggunakan skala setengah ya ini. Terus untuk ini untuk lengan turun puncaknya
ini kita bikin 12 ya, kita bikin 12 cm untuk anak ini ya. Kalau untuk dewasa kita bikin 13, atau kalau anaknya terlalu kecil ya kita bikin 11 aja ya. Kalau anaknya terlalu kecil kita bikin 11 cm turun puncaknya. Nah terus lebarnya, lebar untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk lengan kita ambil setengah dari panjang pundak tadi. Setengah panjang pundaknya adalah 18, maka di sini kita bikin 18 ya. Terus kita hubungkan ke ini ya, ke puncak dengan cara sedikit dipelengkung. Nah, sedikit dipelengkung ya. Nah ini, nah terus ini kita cari tengah-tengahnya ya, garis pelengkung ini kita cari tengah-tengahnya di sini. Nah sini ya. Nah terus dari tengah-tengah ini kita naikkan 2,5 cm di sini. Nah, terus ini kita bagi lagi ya, ini ya yang bagian sini ini kita cari tengah-tengahnya lagi. Nah terus dari tengah-tengah ini kita naikkan setengah senti. Terus kita turunkan setengah senti, jadi 1 cm ya sisinya. Nah terus ini kita hubungkan ya, ini kita hubungkan, kita kerung, nah naik ke yang setengah senti. Nah terus ini naik, kita hubungkan ke yang keluar 2,5 cm ini. Nah terus ini kita hubungkan ke puncak sini dengan cara agak dipelengkung. Nah gini ya, jadi untuk lengannya ini masuk. Nah terus ini yang bagian dalam ini dari ujung sini kita tujukan ke yang turun setengah senti. Ini untuk yang bagian depan nanti ya. Nah kita pelengkung. Nah terus ini kita hubungkan ke garis tengah sambil dipelengkung, kita bentuk. Nah gitu ya. Nah terus ini kita hubungkan ke mengikuti yang atas ya, apa tuh yang garis belakang. Nah gitu ya. Nah ini agak kita sedikit kita bentuk lagi, kita percantik. Nah gitu ya. Nah ini nanti yang depan dan ini yang belakang, karena badan depan dan belakang itu kan kalau lengan kan selisih 1 cm ya. Nah terus ini untuk lengannya ini baru kita bikin separuh tengah lingkar lengan, separuh atau ya seperdua lingkar lengan. Nah ini separuhnya kita bikin di sini. Nah kita bikin separuhnya aja. Nah terus ini kita hubungkan, kita pelengkung ya. Nah tuh. Nah sekarang kita potong ya, kita potong agar kita kelihatan bentuknya. Ini ya, terus ini kita buka. Nah ini garis yang dalam ini kita potong. Nah terus kita kasih tanda ya, kalau ini nanti waktu pasang di tengah di badan, ini masanya di badan depan. Nah terus kita cari untuk apa namanya, untuk serutnya ya, untuk posisi nanti untuk pasang talinya. Nah ini garis tengah ini kita garis dulu, ini garis lipatan tengah ya. Nah terus ini kita bikin 4 cm, jadi masing-masing ke kanan ke kiri 2 cm 2 cm ya. Kita bikin 4 cm. Terus kita garis.
Nah untuk tingginya nggak perlu tinggi-tinggi ya, kalau untuk anak kira-kira kita bikin 10 cm aja tingginya. Nah kalau untuk orang dewasa ya kita bikin 13 atau 14 monggo. Nah terus kita garis. Nah ini nanti tempat tali ya, nanti kita jahit. Nah ini kita tutup ya, kita tutup dalamnya, tapi ini kan nanti ini posisi dalam gitu ya. Nah gitu. Nah ini nanti kita tutup sama kain ya. Terus nanti di sini kita lubang kancing ya, dari sini kita naik 1 cm. Nah ini kita lubang pakai lubang kancing itu ya. Nah jadi nanti talinya keluar ke sini, nah gitu ya. Nah terus di bawahnya ini kita bikin bisban. Nah kok bisban apa namanya, kita bikin mangset. Jadi mangsetnya yaitu tadi, mangsetnya 4 cm ya, 4 cm. Jadi 4 cm kain dilipat 2, jadi 8 cm. 8 cm tambah kampus 1 cm, berarti 10 cm ya. Kita kain 10 cm, kita lipat 2, terus kita pislin, kita gosok pakai pislin, terus kita lipat. Nah nanti terus kita jahit di sini ya. Lebih jelasnya nanti sambil praktek ya, sambil praktek saya terangkan. Nah ini ya, oh ya tadi ada yang lupa ya, untuk bagian ini ya, bagian badan ya, badan depan. Nah ini bagian badan depan ya. Nah di bagian badan depan ini tengah-tengah ya, ini garis tengah. Nah dari garis tengah ini kita bagi 2, 10 cm ya, 10 cm kita bagi 2. Jadi masing-masing ke sini 5 cm ya, terus ke sini 5 cm. Nah gitu ya. Nah ini untuk apa, nanti sini ini kita pasang variasi seperti seolah-olah ada sabuknya ya, ada sabuk. Nah terus sebelah sini pun ya. Nah nanti sabuk itu kita lipat, kita bikin sejenis lubang. Nanti itulah seperti yang digambar ya, seperti yang di foto itu kan ada talinya. Nah itu untuk tempat talinya. Jadi untuk tempat tali itu dari tengah-tengah itu kita bikin 10 cm aja, standar ya, untuk standar untuk anak 10 cm, untuk dewasa juga 10 cm tidak apa-apa. Karena kalau terlalu lebar itu jelek, itu hanya variasi aja ya. Jadi kita bikin 10 cm, kita bagi 2, 10 cm itu dari tengah-tengah, masing-masing ke kanan 5 cm dan ke kiri 5 cm. Nah cukup ya teman-teman. Nah kita sekarang lanjut ke cara motong di kain. Oh iya, untuk model ini ya, untuk model kamis ini, kalau untuk anak ya, untuk anak kalau kita ingin payung roknya itu benar-benar payung, benar-benar gede, maka kita butuhkan, yang kita butuhkan adalah 3 meter ya, 3 meter. Adapun 3 meter itu nanti yang setengah meter untuk atas, untuk bagian badan atas, dan yang 2,5 meter itu nanti untuk bagian roknya ya. Tapi kalau anaknya sedikit lebih agak kecil ya, 2,5 meter cukup ya. Nah ini kita potong dulu kainnya yang setengah meter untuk bikin badan atas ya. Nah yang pertama yang bagian ini ya, bagian depan kita taruhkan di lipatan kain ya. Ini lipatan, nah sini tepi kainnya. Nah ini kita taruh di lipatannya, karena kan dia bagian depan. Nah gini ya, ini nanti nggak saya praktekkan cara motong karena ya tinggal motong aja ya, karena kan ini udah kampuh semua, tinggal motongnya tinggal ngikutin aja. Terus yang bagian atas depan ya tinggal kita taruhkan di sebelah sini ya. Nah jadi kalau bisa kecuali baju batik ya, kalau batik kita tidak bisa menaruh kain pola ini dengan berlawanan. Tapi kalau kainnya polos, apalagi kain berserat, itu bagusnya kita bikin berlawanan gini ya. Jadi kalau yang pola depan itu gini bentuknya, maka yang pola belakang kita bikin gini. Karena apa? Nanti ketika disambung seratnya ketemu. Jadi tapi kalau kita jejerin, kita bikin jejer, itu nanti kalau disambung seratnya nggak ketemu. Itu kalau kain yang berserat. Tapi kalau kainnya polos tanpa serat ya monggo saja. Kalau sekiranya kainnya cukup ya kita bikin sengirit mungkin ya, sehemat mungkin. Untuk kain itu kita belajar untuk hemat. Nah gini ya caranya ya. Nah ini tinggal motong aja, dipotong. Nah setelah selesai
motong baru kita motong untuk yang bagian roknya. Nah, bagian rok, nah dari kain ya, tadinya kan kain umpamanya gini ya, panjangnya 2,5 meter kain ini. Nah, ini kain ini kita buka terus kita lipat gini. Nah, jadi kita bikin lipat melebar gini ya, dia kainnya melebar. Yang tadinya kainnya memanjang kita lipat jadi lebar gini. Nah, ini kan bagian lipatannya ya. Nah, terus polanya kita taruh, yang bagian lipatan kita taruh di lipatannya. Nah, gini. Nah, kita ambil sudutnya gini ya. Nah, ini tinggal motong aja. Nah, nanti sisanya ini bisa bikin untuk tali, bisa bikin untuk apa namanya, untuk variasi ban, sabuk ya. Nah, pokoknya sisanya ini bisa kita manfaatkan. Nah, sedangkan kan untuk pola tangan kan kita nanti menggunakan kain lain ya, kain putih. Karena variasinya kain putih. Nah, ini pun untuk tangan pun sama, kita tinggal malkan saja di kainnya ya. Nah, jadi tinggal motong aja. Nah, nanti cara bikin anunya, mangsetnya, nah, nanti sambil jahit saya terangkan ya. Kita hemat durasi. Nah, gitu ya caranya ya. Ini caranya, cara motong roknya. Jadi di posisi pojok gini. Jadi si kain tadi yang tadinya lipatannya memanjang, kita lipat, kita buka kain itu lebar. Nah, terus kita lipat gini ya. Nah, cukup cara memotong di kain ya. Kita lanjut ke cara menjahit. Baiklah ya, kita menuju ke cara menjahit. Nah, yang pertama yang kita jahit tentunya adalah ini ya, apa namanya, kupnat. Kupnatnya kita jahit dulu, badan depan, badan belakang. Dijahit sesuai dengan kupnatnya berapa senti. Kemudian badan belakang ya, ini badan depan tadi, kemudian badan belakang. Terus kita satukan ya, kita satukan antara badan depan dan belakang ini ya. Setelah kita, nah ini ya, kita satukan untuk samping ya. Nah, ini samping kita satukan dulu. Nah, yang ini untuk ininya apa namanya, untuk pundaknya nanti ya, nyatukannya nanti. Yang penting yang kita satukan dulu adalah yang samping ini ya, badan samping. Karena kalau untuk pundak nanti setelah kita pasang di rok, terus kita udah selesai pasang sleting, baru yang pundak kita jahit. Karena kalau pundaknya udah kita jahit, nanti susah pasang sletingnya ya. Ya sebetulnya nggak susah-susah amat, cuman lebih enak kalau pundaknya nanti jahitnya ya.
kita obras dulu ya. Setelah kita obras, terus yang belakang ini ya, ini yang belakang ini untuk resletingnya ini kita obras. Nah, baru kita satukan di rok. Ini roknya. Sebelumnya diobras dulu roknya ya, untuk samping, untuk yang belakang ya, maksudnya ini yang belakang, nanti yang ada sletingnya, sambungannya ada sletingnya. Terus yang bawah ya, yang bagian bawah ini terserah ya, maksudnya selera, mau dineci monggo, mau dilipat, diobras terus dilipat ya monggo, terus mau dilipat pakai sepatu klip ya monggo. Tapi kalau di sini saya mengajarkan cuma diobras saja ya, karena biar mudah. Nanti diobras, nah nanti dilipat kecil aja. Nah, lipatnya kecil sekitar 1 cm aja lipatnya. Itu ya. Nah, sekarang ini untuk yang bagian pinggang ya, kita cari tengah-tengahnya. Ini kita pegang ya. Nah, sampai batas ini, batas kampuh. Nah, ini tengah-tengahnya kita cekris. Nah, terus antara tengah-tengah sama ini untuk yang samping ini ya. Nah, ini kita ketemukan gini. Nah, kita cari juga sini tengah-tengahnya. Nah, ini nanti jadinya di samping ya. Samping. Nah, sambungan badan samping harus pas di sini. Satunya pun ya. Ini ya, ini tengah-tengah kita temukan sama untuk yang belakang sama kampuh ya. Nah, ini kita cekris. Nah, sekarang kita jahit ya. Ini dari tengah-tengah ini ya, ini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini, nah untuk bajunya pun ini ya sama ya, untuk bagian atas juga kita cari tengah-tengahnya gini ya. Nah, ini jahitan samping kita ketemukan. Nah, terus tengah-tengahnya kita cekris. Nah, itu ya. Nah, tengah-tengah ini kita ketemukan di sini. Tengah-tengah kita temukan tengah-tengah. Nah, ini terus kita jahit. Nah, pastikan ini ya, pastikan jahitan ini ketemu sama cekrisan untuk samping tuh ya, ketemu. Nah, kita jahit. Nah, ini kampuhnya ya, kampuhnya kita buang ke arah badan samping. Nah, gini. Ini kupnat ya, kupnat ini kita kampuhnya kita arahkan ke badan samping ya, jadi ketemu gitu ya. Nah, sekarang yang sebelahnya ya. Sebelahnya langsung aja kita jahit dari sini ya. Kalau yang ragu ya dari tengah nggak apa-apa. Kalau yang nggak ragu ya langsung aja ya dari sini ya. Kita ketemukan obrasan sama obrasan ini. Sama ini pun kampuhnya kita arahkan ke badan samping. Nah, ini kita obras ya. Ini kita obras. Nah, setelah kita obras baru kita bentuk, kita bikin untuk tali ya, untuk apa namanya, untuk sabuk ya, untuk menutupi sabuk ini ya. Ini kita bikin. Nah, kita jahit di sini. Nah, sekarang kita apa namanya, kita diobras dulu, diobras terus untuk sabuk variasinya kita pasang. Ini kita bikin aplikasi ini ya, apa namanya, bikin variasi untuk ini, untuk menutupi sambungan antara rok dan
badan atas. Nah, ini dengan cara kita bikin kayak gini ya. Ini nanti untuk tempat tali, dimana ini ini sebelah, yang sebelah. Nah ini yang sebelah sudah saya bikin, dan yang sebelah ini ya saya akan praktekkan cara membuatnya. Nah, jadi sekali lagi, ini nanti kita bentuk seperti ada lubangnya ya. Nah, dari yang tengah-tengah ke kanan 5 cm, ke kiri 5 cm. Nah disinilah kita akan pasang. Nah kita akan bikin ya, untuk ininya ya, untuk sabuk ya, untuk sabuk. Nah ini sesuai yang telah kita gambarkan ya. Ini lebarnya adalah kita bikin kecil aja, jangan terlalu besar, karena itu kan potongannya kan antara rok dan baju itu kan lengkung. Jadi kalau terlalu lebar nanti dia akan jelek hasilnya, atau akan apa ya, kurang bagus. Maka kita bikin kecil aja. Maka ini kita bikin 5 cm aja ya. Kita bikin 5 cm. Nah yang setengah senti kita bikin untuk lipatan kanan kiri, jadi sisanya masih 4 cm. Nah jadi lebar ininya, lebar sabuknya kita bikin 4 cm aja. Nah sekarang kita jahit dulu untuk yang bagian tengah ya. Nah ini kita lipat. Yang setengah senti ini kita lipat, kita jahit mepet. Mepet ya. Ini lipatan ini hanya setengah senti ya, hanya setengah senti. Nah kira-kira kita jahit kira-kira 8 cm berhenti ya. Nah terus sebelahnya ya kita lipat setengah senti, kita jahit lagi, kita samakan 8 cm. Ini nanti kan kita lipat gini, kita lipat kira-kira lipatan ini panjangnya 2 cm ya. Nah gini. Nah terus ini kita pasang. Nah ini kita pasang di sini ya. Nah di sini. Nah untuk kampuhnya ya, kampuh sambungan ini kita tarik ke atas, ke arah badan atas ya, jangan kerok. Nah ini yang kita jahit barusan, ini kita lipat ke dalam, melipatnya kira-kira 2 cm ya. Nah, terus kita pasang di sini. Nah, ini kita paskan sama garis yang 5 cm dari tengah-tengah. Nah ini terus dari ujung sini kita masuk 1,5 cm ya, 1,5 cm kita jahit. Nah itu ya. Nah, terus kita jahit ke ini sambil kita lipat, kita paskan sama sambungan ya. Kita jahit, kita paskan sama sambungan. Lebih mudahnya lagi untuk ininya kita garis ya. Ini kan saya garis ya, jadi kita ngelipatnya tinggal ngikutin garis. Terus sekarang kita jahit dari sini, kita lipat. Jadi untuk ininya ya, untuk variasi sabu ini adanya di badan atas ya, bukan di rok ya. Jadi dia nempelnya di badan atas. Hati-hati, pelan-pelan ya yang ini jahitnya ini, karena biar nggak melembung, atau kalau enggak bagusnya ini digosok dulu, dilipat, digosok, baru dipasang.
sampai di sini ya, jangan sampai pol jahitnya. Kira-kira dari pinggir sini 1,5 cm sama-sama bawah, berhenti. Nah, terus kita jahit ke bawah sini. Nah, ya, jadi ini kan dia ada lubang ya. Nah ini, nanti ini kita talinya kita masukkan ke sini sama sini. Nah, sekarang kita pasang resleting ya. Kita pasang resleting. Nah, sebelum pasang resleting, ini ya resletingnya sengaja saya kasih warna ini biar terlihat. Ini resleting Jepang yang panjang. Nah, untuk pasang resleting sendiri, nah ini ya. Ini kalau untuk anak dari atas ini ya, dari atas ini kita kita bikin panjangnya 40 cm aja ya, dari atas ini ya, dari ini diukur panjangnya 40 cm. Ini kalau untuk anak udah panjang ya. Nanti karena kalau terlalu bawah nanti jelek karena dia berada di bawah panggul ya. Jadi ini kan pinggang ya, jadi dari pinggang turun sedikit aja. Jadi pastikan kita bikin 40 cm aja ya, dari sini ke sini ya. Sekali lagi dari sini ke sini kita ukur 40 cm. Ini kalau untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa ya kita bikin sepanjang resletingnya aja. Resletingnya itu kan yang paling panjang kan 50 ya, 50 cm. Nah itu kita bikin sepanjang itu. Nah, sebelumnya kita ganti dulu sepatunya ya. Sepatunya kita ganti untuk dipasang resleting Jepang. Bisa pakai sepatu kayak gini ya, bisa juga pakai sepatu sebelah yang kayak gini ya, sebelah. Jadi tinggal selera ya. Tapi kalau saya sendiri ya, saya merasa enak lebih pakai yang kayak gini. Walaupun toh yang sebetulnya yang satu juga ada punya. Kita akan pasang resleting. Pasang ya, kita jahit dulu sebelum kita pasang untuk yang ke bawah. Nah, ini yang turun 40 cm ya, dari atas kita turunkan 40 cm di sini. Nah, sekarang ini kita jahit ke bawah. Pasang ya, dari sini masangnya. Nanti kita buka gini. Ini ada garis ya, paskan garis. Nah, cara masangnya ya, ini yang ini lurus, ini kita luruskan yang atas saja ya. Nah, ini ada garis, kita paskan garis. Terus ini kan bisa dibuka kan ini ya, ini kan bisa dibuka gini nih, resleting ini kan gini, ini kan bisa dibuka gini ya. Nah ini posisinya kita jahitnya posisi kebuka kayak gini ya, biar bisa mepet dia. Nah terus kita masukkan ke dalam sepatu yang sebelah. Ini ya, nah posisi ini ya, posisi posisi resleting ini harus kendor ya, jangan ditarik ya. Nah, dia harus kendor posisinya. Ini harus benar-benar mepet ya, nanti biar nggak buka.
dari jahitan kita turunkan 2 cm. Dari jahitan ini ya kita turunkan 2 cm. Nah sekarang kita tinggal kita kasih garis ya, kita kasih tanda. Nah ini bisa kasih tanda agar nanti di sebelahnya biar bisa terlihat ya, biar bisa sama, nggak tinggi sebelah. Ini kita kasih tanda. Terus kita jahit dari sini ya, dari bawah. Kita buka dulu. Nah pastikan sama ya, biar enggak biar enggak muntir nanti ininya. Garis tadi pastikan pas ya garisnya. Nah pelan-pelan ya masang ini ya, usahakan serapi mungkin. Kalau sekiranya ini enggak takut nggak sama, ini bisa dikasih jarum pentul dulu ya, di jarum pentul. Ini atas ini harus sama ya, harus pas. Nah. Terus ini kita masukkan ya, kita tarik ke atas. Itu ya, dia harus rapat gitu. Ketika dibuka pun dia harus tetap rapat gini ya. Nah jadi hasilnya menutupi. Nah dan ini pun harus sama ya, dia jangan panjang sebelah. Nah, untuk bawah juga hasilnya bisa bagus gini ya, nggak berkerut. Artinya bisa bagus. Nah sekarang langkah selanjutnya kita menyatukan ini ya, kita menyatukan pundak ya, pundaknya kita satukan. Terus kita obras. Nah terus kita pasang ini, pasang kerah ya, bikin list kerah ya. Kerahnya kita bungkus pakai kain. Sepatunya kita ganti dulu. Jahit ini ya. Ini akan saya obras ya, Nah, terus setelah itu kita bikin untuk membungkus ini. Nah, gimana cara
motong kain yang bagus untuk apa namanya, yang pas untuk bungkus ini. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya, akan saya kasih tahu caranya. Nanti kita lanjut ke cara pasang, cara membungkus ini ya, kerah ya, bikin bisban kerah ya, atau list. Ini kita cara pasang kerahnya. Nah, ini kain ya, kain ini kita bikin panjangnya sepanjang lingkar kerah. Terus kita kasih kampuh ya, umpama lingkar kerahnya 50, maka ini kita bikin 55 karena untuk lipatan belakang ya. Nah, cara motongnya, cara motong kain ini ya, ini jangan dibikin malang atau jangan dibikin membujur ya, jangan membujur dan jangan malang. Kalau saya bilang malang ya, tapi kita pilih yang melintang. Jadi cara motongnya seperti kita melipat sapu tangan gitu ya, seperti kita melipat sapu tangan. Nah, terus itu kita potong, jadi melintang gitu ya, atau dalam bahasa anunya vertikal dan horizontal, maka kita ambil yang diagonal ya. Jangan vertikal atau jangan horizontal, tapi kita ambil yang diagonal, jadi bentuknya kayak gini. Nah, setelah itu baru kita pasang ya. Kalau sudah, kenapa kok harus gitu ya, memang gitu ya, biar maksudnya biar mudah dipasangnya ya. Nah, cara masangnya, posisi badan kita balik ya, jadi yang luar, nah gini, ini bagian luar kan ya. Nah, kita masangnya dari dalam. Nah, ini gini ya. Nah, dari bagian dalam kita masangnya. Nah, ini kita lipat dua gini ya. Nah, kita lipat dua gini. Nah, terus sekalian kita lipat gini ya, untuk ujungnya kita lipat. Nah, terus kita paskan di sini. Nah, kita luruskan ya, kita luruskan sama resleting, sama lipatan itu, maksudnya sama lipatan belakang kampuh resleting. Nah, ini terus kita jahit ya. Terus ya, ini kita lipat, jahitnya harus rata ya, dan harus sama. Nah, untuk kampuh ini kita buang ke arah badan belakang, kampuh sambungan pundak ya. Untuk jahitnya ini sendiri nggak perlu lebar-lebar ya, kita bikin setengah senti aja. Setengah senti itu maksudnya kampuh jahitan ini ya. Ini. Pelan-pelan aja. Kita potong sama ini juga, kita lipat ke dalam. Nah, terus ini kita cekris ya. Kampuhnya ini kita cekris. Nah, kalau sudah gini, kita cekris. Nah, ini tinggal kita balik gini aja ya. Nah, ini kita temukan di sini. Nah, terus kita jahit. Nah, dari sebelah sini ya,
bebas, dari sebelah sana bisa, sebelah sini bisa. Ini kita lipat, terus kita jahit, mepet ya jahitnya ya. Ini kita masukkan biar rapi. Nah, ini kampuhnya ini kita ke ataskan ya, kita buang ke atas. Pastikan rapi ya, pastikan halus rapi. Lagi kampuhnya diarahkan ke atas. Kita jahitnya mepet ya. Ini maksudnya mepet. Jangan sampai melintir. Itu ya, pastikan dia halus ya, nggak berkerut ya, tuh ya. Terus pastikan, nah setelah dan ini juga pastikan ini pas ya. Nah dia pas, nggak panjang sebelah ya. Nah cukup, kita lanjut ke cara pasang tangan ya. Kita lanjut ke cara bikin tangannya dulu. Kita bikin, kita kasih apa namanya, kita kasih mangset, terus kita kasih tali. Nanti dia untuk apa namanya, untuk serut ya, untuk lengan serut. Nah setelah itu baru kita pasang. Setelah pasang tangan selesai, kita apa namanya, kita pasang, kita lihat hasilnya. Lanjut ya teman-teman, kita bikin lengan ya. Ini proses bikin lengan. Nah nanti lengannya jadinya gini ya. Ini ada apa namanya, ada serutnya, lengan serutnya. Nah ini buat talinya ya. Nah pada dasarnya kan gini. Nah gitu ya. Jadi sininya kita kasih serut, kita kasih tali, terus kita kasih ini ya, bisban. Bisbannya cukup dijahit gitu aja. Nah sekarang kita akan bikin talinya dulu. Nah talinya ini ya, cara motong talinya ini kita bikin panjang ya, panjangnya 80 cm ya kalau untuk anak. Nanti kan kita potong jadi dua, jadi minimal 40 cm lah ya.
Ini kalau untuk anak, jadi kalau untuk orang dewasa ya tinggal dikira-kira aja. Terus lebarnya ini kita bikin 5 cm ya, 5 cm aja biar nanti kecil talinya, biar nggak terlalu besar. Nah terus tali ini yang putih juga bikin ya, ini yang merah dan ini yang putih. Nah yang putih ini nanti kita pasang di depan untuk nali di bagian pinggang, bagian perut ya. Kalau yang ini, kalau yang putih ini kita bikin panjangnya 1 meter ya. Biar apa? Biar nanti bisa kita kita talikan 2 kali ya. 1 meter aja kalau yang ini. Nah sekarang kita proses ke cara bikinnya ya, cara bikin talinya. Nah ini dilipat 2. Oh ya, ini sekali lagi cara motongnya, ini kain ini jangan membujur ya, jangan membujur dan jangan suka melintang. Jangan malang ya, malang, tapi kita gunain yang melintang, seperti kita melipat sapu tangan itu loh. Nah kayak gitu yang dipotong. Nah, atau dalam bahasa lain jangan vertikal atau jangan horizontal, tapi kita bikin cari yang diagonal gitu ya. Nah ini kita jahit jangan lebar-lebar ya, kita jahitnya semakin kecil semakin bagus. Jadi ini kita bikin 1 cm kurang ya, lebarnya dari lipatan ini kita bikin 1 cm kurang. Kalau 1 cm kelebaran, kalau setengah senti kekecilan nanti nggak bisa dibalik. Kira-kira ya kita bikin 8 cm lah ya, 8 cm 8 mili, maaf 8 mili. Terus ini kita balik ya, kampuhnya biarin aja, jangan dipotong karena biar untuk isi ya, untuk isi di tengah biar dia bisa bundar. Nah, kita balik dengan menggunakan kawat ya, kawat, atau kalau punya bekas ini jari-jari sepeda itu, ban sepeda. Nah kita balik ini. Ini ya bikinnya sama juga, yang putih juga tadi bikinnya kayak gini. Nah setelah kayak gini, ini baru kita potong jadi 2. Nah itu ya, kita panjangnya kita bikin sama. Nah terus kita akan bikin tangannya. Nah ini untuk tutup talinya ya, untuk tutupnya tali di dalam kita tutup nanti. Nah ini lengannya. Nah tangannya ini untuk bagian bawah ini ya, yang akan kita kasih tali ini. Nah ini kita bikin lubang kancing dulu ya, di lubang kancing dulu. Nah dalamnya ini kita kasih pislin ya, biar cara ngelobangnya biar mudah. Kita lem dulu pakai pislin. Nah ini kita lubang dulu ya, yang lubang kancing ini. Nah ini gunanya untuk memasukkan tali. Nah cara melubangnya kira-kira dari potongan bawah ini ya, kita naikkan 1,5 cm gitu ya, biar nanti dia nggak kejahit. Nah terus nanti kan kita tutup. Nah ini kan yang dalam ya, ini garis ini. Nah ini nanti kita tutup pakai ini. Nah ini sebelumnya kita obras dulu ini keliling ya. Ini kita pasang di tengah-tengah sini ya, untuk menutupin ini ya. Nah ini kita jahit tengahnya, ini kita jahit dulu.
pas garis ini ya, kan ada garisnya. Nah, kita ambil pas tengah-tengahnya. Nah, terus ini di dalam ya, ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, terus talinya kita masukkan dulu dari dalam sini, kita masukkan keluar. Nah, kita tarik. Nah, terus ini kita pasang di sini. Satunya pun sama, kita masukkan dulu. Nah, atas ini kita samakan ya. Nah, kita samakan sama obrasan ini. Sekarang kita jahit. Kita jahit ya. Jangan terlalu mepet obrasan ya, dia biar nggak jebol nantinya, agak masuk aja dikit. Yang penting tali dalam ini yang merah jangan sampai kejahit. Kita ke sini ya. Nah, ini kita matiin, kita double jahitnya biar kuat. Nah, terus yang ini kita masukkan yang satunya. Ini harus kejahit ya, yang atas. Tapi kalau yang turun jangan kejahit. Kita jahit ke bawah. Nah, ini kita samakan. Nah, terus ini kita samakan, ini kita rapikan. Terus ini ya, ini untuk bisbannya. Nah, bisbannya ini kita bikin lebarnya 4,5 cm aja ya, 4,5 cm, jadi nanti bersihnya 4 cm karena yang 4 cm untuk kampu. Nah, ini kita jadi ini kalau diginikan ini lebarnya 9 cm. Nah, terus ini dipislin ya, dilem sama pislin. Nah, setelah dilem sama pislin terus kita lipat, kita gosok ya. Nah, jadinya kayak gini. Sekali lagi, kalau untuk anak ya kita bikin 4 cm aja, 4,5 cm aja ya lebarnya ya, jadi bersihnya 4. Nah, kalau untuk orang dewasa kalau mau dibikin 5 cm ya monggo, nggak masalah. Mau dibikin 4 cm juga ya nggak masalah ini ya. Nah, jadi gini. Nah, terus ini kita jahit. Nah, jahitnya dari luar ya. Ini dari bagian luar kita jahit. Terus ini kita obras dulu. Nah, cara ngobrasnya yang ada yang bagian luar ini di atas ya, jangan gini ngobrasnya, kalau gini salah. Nah, ngobrasnya gini. Sekalian praktek cara ngobrasnya ya, biar ngobrasnya pun benar. Nah, jadi kan kalau ini di atas, nah ketika kita tindes gini, nah ini kan bagian yang bagus kan, namanya yang bagus kan kelihatan gitu loh. Nah, setelah ini baru kita tindes ya, kita tindes yang kita tindes yang bagian lengannya, jangan mangsetnya. Nah, kita tindes mepet.
terus ini kita lipat. Nah, kita gini ya, kita jahit. Ini kita samakan. Nah, pastikan berapa lingkar tangannya. Terus ini kita obras. Nah, setelah itu kita pasang di badan. Nah, cara ngobrasnya, nah ini kan yang kalau lengan kan antara depan dan belakang kan selisih 1 cm ya. Nah, ini cara ngobrasnya. Yang bagian depan ini, yang kerungnya ini agak masuk 1 cm. Ini cara ngobrasnya ini di bagian atas ya. Jadi ngobrasnya kita gini. Lagi sekalian biar belajar cara ngobrasnya biar tahu ya. Nah itu. Nah setelah kita obras baru kita pasang ke badan. Nah, dengan kita gini ya. Nah ini bagian sebelah kanan ya. Nah yang sebelah kiri sudah saya pasang. Nah, nanti jadinya gini ya. Nah tuh. Nah sekarang kita praktekkan untuk yang sebelah kanan. Nah, cara masangnya posisinya ini sudah ini yang bagian ini di luar ya, maksudnya bagian luarnya di bagian luar. Nah sedangkan dalam jadi udah dibalik ya, udah posisinya udah bener gini. Nah terus badannya pun ya, badannya gini ya posisinya. Nah, kan jadi nanti masangnya kan gini. Nah gini ya masangnya. Nah sekarang ini tangan kita masukkan ya. Nah ini kita pegang, yang ini kita masangnya kan dari bawah ya. Nah ini gini. Nah terus ini yang badan kita balik. Nah gini. Nah badannya kita balik gini ya. Nah terus untuk sambungan ini ya, sambungan bawah ini kita majukan ke arah badan depan ya, 1 cm aja. Jadi sambungan nggak ketemu sambungan ya. Nah ini sambungan badan samping, ini sambungan lengan. Jadi dari badan samping ini, sambungan ini kita untuk yang tangan ini kita majukan 0,5 cm. Nah jadi sekali lagi nggak lurus dia ya, nggak lurus, melainkan maju 1 cm. Nah, terus kita jahit. Nah ingat kalau jahit lengan itu usahakan lengannya di bawah ya, lengannya di bawah, terus badannya di atas. Nah ini jadi ya. Nah, terus posisi badan ini agak ditarik. Nah, untuk yang lengan biarin aja ya. Nah, untuk yang badan ini sambil ditarik. Kampuh ya kita buang ke arah badan belakang. Kalau kita rumusnya pas ya, kalau rumusnya pas ini pun dipasang pas ya, nggak mungkin akan kepanjangan lengannya atau kepanjangan baju bagian bajunya, kerung badan itu enggak, itu pasti pas ya. Nah ini ya hasilnya. Nah itu ya. Dan pastikan kalau masang yang lengannya yang dikerung 1 cm itu ada di bagian depan ya. Nah jadi gini. Bagian depan ya. Nah cukup. Sekarang kita melipat bawah ya. Finishing ya, kita finishing lipat bawah. Nah sekali lagi ini cuman saya obras ya, terus saya lipat. Nah
ini cara lipatnya dimulai dari sambungan ya, kita lipat lebarnya 1 cm aja. Kita jahit ya, pelan-pelan jahitnya. Ini karena posisinya dia oval ya, jadi kita pelan-pelan, sedikit-sedikit. Makanya ini jangan terlalu lebar ya, 1 cm itu udah paling lebar, karena kalau terlalu lebar dia susah ngelipatnya susah. Nah ini sekali lagi ini mau di leci ya monggo, bagus juga. Mau dipakai sepatu klim ya bagus ya. Tapi untuk sesi ini saya lipat. Lagi cara ngelipatnya dikit-dikit saja ya Bun, karena biar biar enggak melintir. Bentar, benangnya habis. Usahakan sini ini bisa halus ya, terakhir ini usahakan halus. Nah cukup ini ya untuk praktek cara bikin pola sampai cara motong dan cara jahit untuk sesi pembuatan gamis untuk anak ya. Cukup, sudah selesai. Nah, silakan mencoba, silakan dipraktekkan bagi yang mau praktek. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan dipertanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe. Kita jumpa di tutorial selanjutnya.